Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia, Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepat tengah malam, dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 September dipimpin oleh Den Aidit. Den Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. Ada dua tokoh yang mendapat sorotan dalam peristiwa tersebut, Mayor Jenderal Soeharto selaku Pangkostrat dan Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia saat itu. Malam itu 30 September 1965, sang jenderal terpaksa harus berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Anak laki-laki bungsunya yang bernama Tommy Soeharto harus dirawat karena kena siraman suhu panas. Bersama sang istri, sang jenderal menunggu sang putra di rumah sakit. Latif dalam bukunya Pledoi Kolonel Abdul Latif, Soeharto terlibat G30S, mengaku mendatangi Soeharto di sana. Latif yang percaya pada Soeharto sebagai atasan bercerita soal rencana penculikan para jenderal itu. Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif menghadiri rapat bersama Suparjo, Letnan Kolonel Untung, dan lainnya. Sementara Soeharto yang merasa tidak diberitahu Latif serta merasa tidak tahu bahaya yang menimpa Ahmad Yani, memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam. Esoknya tersiar berita adanya suara tembakan di rumah-rumah korban penculikan. Empat jenderal itu pun hilang dan ditemukan tak berdaya di lubang buaya. Kala itu, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dengan kuasanya, dia bisa menggerakkan pasukan dengan kualifikasi radar di tubuh Angkatan Darat itu untuk bertindak. Di sekitar lapangan Gambir Monas juga sudah ada pasukan radar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya berkompi-kompi. Namun Soeharto tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, Kolonel Malui Selan adalah saksi mata yang mengetahui di mana Soekarno berada pada malam 30 September 1965. Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu sedang sibuk mengawal Presiden menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di Istora Senayan. Dari Istora, menurut Mangil Wartowijoyo yang kala itu adalah Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa, Bung Besar sempat pulang ke Istana Merdeka, namun pergi lagi dengan diam-diam dengan memakai mobil Chrysler warna hitam. Mangil juga ikut serta. Jadi setelah pukul 22 malam hingga pagi, Mangil yang paling tahu di mana posisi Soekarno pada malam Jahanam 30 September 65. Soekarno dan pengawalnya terlebih dahulu singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ratna Sari Dewi, istri termudanya. Mereka menginap di rumah Ratna Sari Dewi di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Sogol, salah satu pengawal, melihat Bung Besar sudah bangun sejak pukul 5 subuh 1 Oktober. Melalui pagi itu, kebingungan mencari di mana Soeharto Karno berada. Sejak subuh, saluran telepon istana terputus. Bung sempat terlihat ke rumah Hartini, istrinya yang lain lagi. Setelah mendapat laporan soal rapnya petinggi Angkatan Darat, Bung Besar ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan beberapa pelaku gerakan lain. Paham atau tidaknya pihak Angkatan Udara soal G30S, pangkalan itu membuat Soekarno dan pelaku gerakan untuk sementara terlindungi. Keberadaan Soekarno di Halim pada 1 Oktober membuat banyak orang berpikir dirinya terlibat G30S. Bagaimanapun, Halim dengan pesawat-pesawat angkutnya
tentu lebih bisa menerbangkan Soekarno jika keadaan Jakarta memanas atau tidak aman. Tanggal 1 Oktober 1965 nyatanya menjadi titik balik bagi G30S yang makin berantakan dan akhirnya bubar. Semoga tayangan ini memberikan manfaat. Salam damai, harmoni Indonesia.